Seandainya suami kita besok pagi nggak ke masjid, berarti suami kita lelaki solehah. Setuju nggak? Setuju nggak? Percuma saya ceramah. Saya nggak ingin malam ini pagi ini terjebak dengan rutinitas tapi nggak berkualitas. Saya nggak ingin pagi ini terjebak dengan formalitas tapi nggak ada bekas. Percuma saya jauh-jauh dari Jakarta untuk berceramah tapi nggak diamankan. Setuju nggak? Setuju nggak? Bilang sama suaminya, salam rindu dari Ustaz Oren. Tadi pagi dia ngamuk, dia marah-marah. Lelaki soleh itu di masjid. Apabila suami kita besok nggak ke masjid, belikan talakon warna oranye. Lempar doanya. Halo? Halo? Selesai. Ya? Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadratil nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Yang saya cintai alim ulama, guru-guru saya, para abuya, ini yang mama, para datuk saya, para penghulu. Yang saya cintai aparatur pemerintah, wabil khusus pengurus masjid Mushola Ar-Rasyid. Mudah-mudahan kompak sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak berpanjang kalam, pagi ini saya ingin berbicara tentang perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki suamimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Kenapa? Karena menentukan baik atau tidaknya kita adalah ketika kita memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita. Rasul pernah mengingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab, dihitung, ditanyakan pada hari kiamat nanti adalah sholat. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila sholatnya benar, maka amal perbuatannya pasti benar. Wa iza fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila sholatnya rusak, maka rusak semua aktivitasnya. Artinya apa? Sholat kita benahi. Tapi ada orang Ustaz orang rajin ke masjid, belum azan sudah di masjid, jidatnya hitam Ustaz, sujudnya lama, kalau angkat tangan itu khusyuknya luar biasa. Tapi pulang ke rumah, kopi terlambat, piring pecah juga, dengan istri kasar, dengan tetangga nggak baik, tapi sholatnya rajin Ustaz. Tunggu dulu, jangan lihat sholat itu baik atau tidak ketika dia sholat. Bahasa para ulama, hakikatus sholat ma ba'da sholat. Hakikat sholat benar atau tidaknya lihat setelah sholatnya, bukan ketika sholat. Sama dengan haji. Orang dapat haji mabrur itu jangan lihat ketika dia lagi di Mekah Madinah, rajin dia ibadah. Lihat nanti hakikatul hajj ma ba'dal hajj. Hakikat haji mabrur atau tidak, lihat setelah dia pulang ke Padang setelah haji. Kalau dia rajin ke masjid, berarti hajinya mantap.
Kalau dia mulutnya sudah mulai romantis kepada istrinya, berarti hajinya mabrur. Kalau dia rajin berinfak bersedekah, hajinya mantap. Begitupun sholat ayah bunda. Makanya di awal saya ingin menyampaikan, mohon maaf, Indonesia ini solusinya menurut saya salah satunya adalah perbaiki sholat kita. Dahulukan Allah sebelum dahulukan dunia ini. Bangun tidur itu yang kita ingat apa? Sunnah masjid. Itu maksudnya. Jujur Bapak Ibu Ayah Bunda, saya merindukan Indonesia ini. Subuhnya umat Islam, khususnya di Padang, itu sama dengan sholat Jumatnya. Kalau itu sudah terjadi, demi Allah saya bersumpah di Musola Ar-Rasyid, bencana, musibah, gempa, banjir tidak akan pernah ada lagi. Apa janji Allah? Al-Quran saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu. Jikalau suatu negeri, suatu bangsa, suatu kampung, suatu desa, penduduknya amanu, beriman. Nah, syaratnya pertama beriman, Pak. Beriman itu apa? Nah, ini. Beriman itu apa? Ciri orang beriman itu apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Cirinya orang beriman itu memakmurkan masjid. Cirinya orang beriman itu sungguhnya di masjid. Kalau seandainya dia nggak memakmurkan masjid, semuanya nggak ke masjid, berarti tidak beriman. Yang dipanggil bulan Ramadan siapa? Orang beriman, bukan orang berislam. Saya ulang, yang dipanggil bulan Ramadan bukan orang berislam, tapi orang beriman. Apa bedanya Ustaz Dorel? Orang berislam belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti berislam. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Karena kita bisa jadi kita berislam karena keturunan orang tua kita Islam. Namanya turis, keturunan Islam. Betul nggak? Kalau seandainya bapak ibu kita Kristen, jadilah kita Kristen. Seandainya bapak kita Hindu, jadilah kita Hindu. Seandainya bapak ibu kita Buddha, jadilah kita orang Buddha. Makanya di Indonesia ini ayah bunda maaf sekali. Saya pernah diundang ceramah ke Hong Kong. Tahu Hong Kong, Bu? Hong Kong tahu? Hong Kong itu dekat Payakumbuh. Ya. Hong Kong itu dari Jakarta 4 jam perjalanan naik pesawat, 4 jam. Kalau ke Mekah Madinah 9 jam. Ya. Hong Kong, Macau, Guangzhou. Guangzhou itu ada makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya setiap tahun 3 kali ke Hong Kong, langsung ziarah ke Guangzhou. Tapi gara-gara corona kurang ajar, batal jadwal saya keluar negeri. Semuanya batal. Taiwan, Korea, Singapura, Kanada, batal semuanya. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin ya Rabbal. Hikmahnya saya sampai di Padang. Hikmahnya saya sampai di Musola Ar-Rasyid. Kalau enggak Ramadan ini mungkin tidak di Indonesia saya. Nah, itu hikmahnya. Alhamdulillah. Ayah bunda Bapak Ibu, saya diundang di masjid Hong Kong, ada 2 masjid besar. Pertama ada subuh seperti ini, nama masjidnya Masjid Wan Chai, dekat KJRI, tingkat 3 atau 4 lupa saya, penuh membludak. Ba'da zuhur saya di masjid besar, lebih besar lagi, Masjid Sim Sasu. Ba'da subuh saya ngisi ceramah seperti ini, saya turun dari mimbar, didatangi seorang mu'alaf, beliau ustaz orang Hong Kong, namanya Muhammad. Dipeluknya saya setelah saya ceramah, diciumnya saya sambil dia berkata, Ustaz Koren, uhibbuka fillah, saya mencintai antum karena Allah. You from Indonesia? Yes. Anta min Indonesia? Naam. Dia pintar bahasa Arab, dia pintar bahasa Inggris. Orang Hong Kong, Pak. Ya, mu'alaf. Setelah itu apa katanya? Ustaz Koren, saya terkesima tadi. Saya tadi nggak nyangka yang ustaz itu bukan ustaz. Dia menyangka yang jadi ustaz itu staf saya itu kejenggot, Pak. Ustaz Rafiq itu. Ya, anggota saya dulu yang saya bawa ke Hong Kong. Ternyata ustaznya, karena nggak ada wajah ustaz saya. Boleh nggak saya tanya Ustaz? Silakan Tuan. Aku mau tanya. Jawab jujur. Saya akan jujur. Di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia?
Saya jawab dengan bangga, Bapak Ibu, Indonesia negaraku. Setuju nggak? Setuju nggak? Alhamdulillah. Good, right, sorry. Kata dia. Boleh aku bertanya yang kedua? Silakan Tuhan. Jujur jawabnya, aku akan jujur. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab, Pak. Saya nggak jawab. Jujur saya nggak jawab. Kenapa? Karena saya mencintai Indonesia. Saya mencintai negara saya tidak mau menjelekkan negara saya di negara orang. Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam, ini kurang ajar kawan, dijebaknya saya. Dia menjebak saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Dia tahu jawabannya, cuma dia bertanya itu ingin menguji kejujuran saya. Yang lebih hebat munafik itu ayah bunda adalah subuhnya nggak ke masjid. Yang ngomong siapa? Rasul. Inna asqala sholati alal munafikina sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa fadilah keutamaan dua sholat ini, mereka akan datang ke mushola Ar-Rasyid dalam keadaan merangkak subuh hari walaupun hujan. Allahu Akbar. Artinya ayah bunda apa? Jangan samakan orang beriman dengan orang berislam. Islam itu banyak cabangnya. Bisa jadi munafik, bisa jadi abu-abu Islamnya, bisa jadi karena keturunan, belum tentu beriman. Makanya orang Islam itu terbagi 3 tingkatannya. Pertama Muslim, dipaksa dulu baru ibadah, itu Muslim Pak. Dipaksa dulu baru sedekah, dipaksa dulu baru baca Quran, dipaksa dulu baru istighfar, dipaksa dulu baru bangun untuk tahajud. Itu Muslim. Tapi mukmin nggak perlu dipaksa. Dia sudah terbiasa. Bangun subuh pagi ke masjid mushola udah biasa. Baca Quran 1 hari 1 juz udah biasa. Istighfar sehari 100 kali udah biasa. Apalagi duha udah biasa. Tahajud seminggu 3 kali udah biasa. Gak perlu disuruh. Itu namanya mukmin. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, muttaqin. Makanya Ramadan itu di ujungnya ayat puasa la'allakum tattaqun. Muttaqin yang lebih tinggi. Siapa muttaqin? Orang yang merasakan lezatnya ibadah. Semakin panjang imam tarawih baca ayat, semakin gembira dia. Mantap. Lanjutkan kalau perlu sampai sahur. Tapi orang muslim, kalau seandainya imam panjang bacanya, ya nggak salah pilih ustaz kau. Panjang mana siapa ngurus masjid lo? Disuruhkan diundang ustaz, itu panjang mana udah ya? Berarti ini kucinaya. Halo, Muslim. Tapi paksa dia. Ayah bunda, saya berkisah pagi ini. Saya bercerita pagi ini. Sahabat Nabi namanya Sauban. Ada sahabat Nabi namanya Sauban. Istiqomah rajin ke masjid subuh Pak. Dan hebatnya Sauban ini setiap berjamaah dengan Nabi Muhammad, dia nggak pernah di belakang Rasul sholat. Dia nggak pernah di belakang Nabi Muhammad sholat, tapi di pojok sebelah kanan di situ. Setiap subuh itu istiqomah dia di pojok sebelah kanan. Singkat cerita ayah bunda, subuh itu Sauban nggak ke masjid. Rasulullah sebelum takbir ngadap ke belakang. Subuh pakum baina tasbihata subuh minta mamis sholat. Kaget beliau, kok Sauban tidak ada? Tumben, aina Sauban? Mana Sauban? Apa jawaban para sahabat? Ma'arufna ya Rasulullah, kami nggak tahu. Kami nggak tahu di mana Sauban. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia orang beriman, dia istiqomah, dia bukan orang munafik. Insya Allah dia akan bersamaku dalam surga. Kita tunggu Sauban. Singkat cerita, waktu subuh singkat. Akhirnya Rasulullah sholat, imam. Setelah itu zikir, doa, tazkirah seperti ini, tausiah, isyraq, suruh jam 6 pagi. Setelah suruh, beliau nanya kepada sahabat, siapa yang tahu rumah Sauban di mana? Nunjuk sahabat di pojok. Arab tuh ya Rasulullah, bagi tahu, aku tahu rumah Sauban. Antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah bapak-bapak? Jam 6 pagi berangkat ke rumah Sauban. Jam 6 pagi
Perjalanan panjang sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak masjid dengan rumah Sauban berapa? 3 jam. 3 jam perjalanan ke rumah Sauban. Seandainya di Musola Ar-Rasyid, kita biar mudah menghitungnya, subuh jam 5. Jam 5 subuh. Berarti Sauban berangkat dari rumah jam 2. Jam 2. Masih gelap. Lampu nggak ada zaman Nabi. Yang ditelusuri gurun pasir, banyak lubang, binatang buas menerkam. Dingin, menusuk tulang susu. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mau membohonginya. Dia tidak pengen menjadi orang munafik. Dia istiqomah rutin ke masjid 3 jam. 3 jam. Saya mau tanya ayah, bujang aku, dengerin. Saya mau tanya, 3 jam. Kalian kita ke masjid Musola Ar-Rasyid ini berapa jam? Berapa jam? 5 menit. Itu pun pakai motor NMAX, pakai motor Beat, Jupiter, Karisma, Legenda. Betul nggak? Ada Kaptul satu-satu, Kap 70. Artinya apa? Dekat 5 menit, tapi masih pakai kendaraan. Sauban 3 jam ayah bunda. Karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, 3 jam perjalanan. Allahu Akbar. Ketika sampai di rumah Sauban, diketok pintu. Assalamualaikum. Yang buka pintu perempuan, istrinya. Waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana suamimu Sauban? Simak dengan imam. Ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Hei ibu, ini bukan kisah Indosiar ku menangis. Ini kisah nyata. Ini di TV orang menangis, ikut pula menangis. Orang di TV dibayar, awak menangis nggak dibayar. Bongak bodoh. Bongak bodoh. Bodoh wae. Iya. Saya perhatikan emak-emak kalau udah menonton film India itu, gimana suami nggak marah? Disuruh ngambil kopi, bikin kopi, nonton menangis dia, kayak dia yang main film. Halo, halo. Tapi bukan ibu yang di Padang, itu ibu yang di Bogor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayah bunda, saya lanjutkan kisahnya. Aina Sauban, mana suamimu? Apa jawaban perempuan ini, wanita ini? Dengan air mata dia menjawab, ya Rasulullah, Allah mencintai suamiku, Allah sayang kepada suamiku, Allah rindu dengan suamiku ya Rasulullah. Suamiku Sauban qad tuwfiya, telah wafat, meninggal dunia. Dia pergi untuk selama-lamanya meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya ya Rasul. Tertunduk wajah Nabi. Yang bikin kaget, istrinya menyampaikan kepada Rasulullah panjang kalimat, panjang kata-kata, dan ternyata Sauban meninggal. Tahukah ayah bunda, yang memisahkan masjid dengan Sauban, kematian. Yang memisahkan masjid dengan Sauban, kematian. Seandainya Sauban tidak meninggal ayah bunda, tidak wafat, tidak mati, maka tidak akan pernah ada kata untuk berhenti ke masjid subuhnya. Seandainya ruh dan jasad beliau tidak berpisah, maka masjid adalah tumpuan pertama sebelum kehidupan ini. Allahu Akbar. Sampai istrinya mengatakan, ya Rasulullah, yang bikin aku sedih bukan kematian suamiku, tapi ada kalimat yang diucapkan suamiku. Ada 3 kalimat berulang-ulang sebelum dia nazak, sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Ini yang bikin aku sedih ya Rasulullah. Dia menangis, dia melihat ke atas, air matanya bercucuran, dia meracau, dia mengigau. Apa kata suamimu? Ada 3 kalimat ya Rasulullah, diulang-ulang oleh suamiku. Ada apa suamiku? Kenapa engkau begini? Hanya itu yang bisa aku sampaikan kepadanya. Yang pertama ya Rasulullah, suamiku berkata sebelum kematiannya, ya Allah, sambil melihat ke atas ya Rasulullah, ya Rabb, kenapa tak jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rabb, ya Rabb, kenapa tak jauh lagi ya Allah? Dia menangis ya Rasulullah. Aku sedih melihatnya. Tertunduk Rasulullah, dibisikkan oleh Jibril maksudnya, sampai beliau berkata kepada istri Sauban, beruntunglah engkau istri Sauban, engkau punya suami yang baik, yang soleh, beriman. Allah melalui Jibril mengatakan kepada aku, mengabarkan kepada aku,
Sebelum kematian suamimu, dia melihat tempatnya di surga. Kenapa diulangi kalimat, kenapa nggak jalan lagi Allah? Dia melihat rumahnya di surga, rumah 3 jam kecil. Rumah 5 jam lebih besar, 7 jam lebih besar. Kenapa diulang kalimat, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Dia pengen 5 jam ke Mesir, karena rumah besar di surga. Dia pengen 7 jam ya Allah. Kenapa 3 jam ya Allah? Aku pengen yang 5 jam, 7 jam. Tahukah ayah bunda, Sauban yang sudah pasti masuk surga, dia menyesal 3 jam, kenapa nggak 5 jam? Dia pengen lebih jauh lagi rumahnya dari Mesir. Kenapa? Allah berikan hadiah di surga. Allah perlihatkan dan hadisnya sahih. Wah, kita ayah 5 menit ke masjid. Sampai ada anak alay berkata, bikin puisi, bikin pantun. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Betul nggak? Benar nggak? Berat langkah kaki kita ke masjid. Kenapa? Berat rasanya kaki ke masjid. Kenapa? Orientasi hidup kita dunia, otak kita dunia, kita lupa akhirat. Wirid kita, zikir kita, dolar, rupiah, ringgit, dolar, rupiah, ringgit, sawit, tanah, getah, janda. Hanya itu saja. Akhirnya apa? Masjid itu jauh, Pak. Makanya yang masuk masjid subuh itu orang pilihan. Siapa orangnya? Ini yang ada di musola ini pagi ini. Amin ya Rabbal. Dia menyesal. Dia mengulangi kalimat, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Yang kedua, ya Rasulullah, suamiku mengatakan kalimat berulang-ulang, ya Rabb, kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Rabb ya Allah? Alangkah lebih baik yang baru ya Allah. Dia menangis ya Rasulullah. Tahukah Bapak Ibu apa maksudnya? Ternyata Sauban setiap berangkat ke masjid Pak, subuh itu dia pakai baju 2 lapis. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal, kusam, untuk menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di musola Ar-Rasyid, dibukanya yang di luar ini. Dan pagi itu dia melihat bapak tua kedinginan di gurun pasir. Apa yang dilakukan Sauban? Dibukanya yang kumal, kusam, diselimuti bapak itu. Dia menyesal. Sebelum kematian dia menyesal. Kenapa nggak yang baru kuberikan ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Rabb? Dia melihat pakaiannya dalam surga, ayah bunda. Dia melihat pakaiannya, ya Allah, aku menyesal ya Allah. Kenapa nggak yang baru kuberikan? Yang terakhir ya Rasulullah, suamiku mengigau meracau. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kenapa nggak semua? Kenapa nggak semuanya ya Allah? Kenapa nggak semua ya Rabb? Maksudnya apa? Kenapa nggak semuanya ya Allah? Setelah dia mengucapkan kenapa nggak semuanya, terakhir dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia pergi untuk selama-lamanya. Terdiam suamiku ya Rasulullah. Aku hanya menangis anak-anaknya di hadapannya. Tidak bisa berbicara lagi kami bersama suamiku. Dia pergi untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Ayah bunda bapak ibu, tahukah maksudnya yang terakhir? Ternyata Sauban pernah berjumpa fakir miskin, anak kecil kelaparan. Dalam riwayat bawa mereceh, riwayat lain roti, biar mudah roti saja. Roti itu dibelah 2, dibagi ke anak fakir miskin lapar tadi. Yang setengah dia makan, padahal dia masih kenyang. Dia menyesal, kenapa nggak diberikan semuanya? Kenapa nggak aku berikan semuanya ya Allah? Aku pelit ya Allah, aku bakhil. Padahal tidak Pak. Dia sudah pasti masuk surga, dia melihat makanannya dalam surga makanannya. Tapi dia menyesal. Sudah pasti masuk surga tapi masih ada penyesalan. Kita belum pasti masuk surga Pak. Sudah ada yang pasti masuk surga? Sudah dapat tiket ke surga? Belum ayahnya. Sauban sudah pasti masuk surga masih menyesal. Makanya benar kata orang Indonesia, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau depan namanya pendaftaran. Betul? Benar tak? Jadi artinya ayah bunda bapak ibu, dia menyesal. Ingat kita dengan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia. Kalian tidak akan sukses hidup kalian, tidak akan berkah hidup kalian, keluarga kalian, sebelum kalian menginfakkan, memberikan yang terbaik yang engkau cintai untuk Allah. Sauban menyesal ayah 3 jam menyesal. Halo ayah bunda bapak ibu, kenapa saya bercerita ini? Saya ingin jamaah kita yang ada di sekitar musola Ar-Rasyid, lelakinya khususnya ke masjid. Ke masjid. Syai'ani ya zanani, simak dengan iman. Ada 2 hal yang bikin Ustaz orang sedih. Saya sedih bapak ibu.
Saya hari ini sedih, melihat keadaan Indonesia sedih. Kemana saya pergi bencana musibah, naik pesawat jatuh pula, naik kapal tenggelam pula, jalan kaki ditabrak orang, naik kendaraan masuk ke lembah Anai, tabangnya, betul gak? Ada aja musibah terus. Ya, saya lewat Sitinjau Lawi kemarin misalnya ya, ada yang terjun kemarin mobil apa sih? Hah? Truk tajunnya, untung kami tidak tajun. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ayah bunda, ada dua yang bikin saya sedih. Apa yang bikin Ustaz orang sedih Ustaz? Yang pertama, simak dengan iman, tulis di wall Facebook. Ya, almar'u lam yadkhulil masjida illa fi janazati. Yang bikin saya sedih adalah ketika melihat seorang lelaki, suami bujang lapuk, om, paman, kakek, datuk, nggak pernah masuk masjid musola Ar-Rasyid. Kapan dia masuk masjid musola? Ketika sudah berada di depan imam. Nggak pernah masuk masjid, Pak. Sekali masuk masjid depan imam, kurang ajar nggak? Kurang ajar. Saya aja disuruh jadi imam tadi oleh pengurus, nggak mau saya. Berat jadi imam tuh. Saya musafir. Afdolnya orang fikih. Dalam fikihnya, ahlamuhum yang paham ilmu tentang imam, afsahum yang bacanya fasih, awalu hijratan yang pertama hijrah. Itu syarat fikihnya. Saya musafir. Ya, nggak berani sih, ini kucluk, nggak pernah masuk musola Ar-Rasyid langsung depan imam. Kurang ajar nggak? Maksudnya apa? Jadi mayat. Malu nggak keluarganya? Malu ayah bunda. Ya, suruh suami kita, Bu, suruh anak bujang kita ke masjid. Lelaki itu ke masjid. Jadi tugas ibu besok pagi kalau suaminya tak ke masjid, anak bujangnya ke masjid. Tugasnya besok habis sahur masjid, musola. Lelaki sholat masjid. Seandainya suami kita besok pagi nggak ke masjid, berarti suami kita lelaki solehah. Setuju nggak? Percuma saya ceramah. Saya nggak ingin malam ini pagi ini terjebak dengan rutinitas tapi nggak berkualitas. Saya nggak ingin pagi ini terjebak dengan formalitas tapi nggak ada bekas. Percuma saya jauh-jauh dari Jakarta untuk berceramah tapi nggak diamankan. Setuju nggak? Bilang sama suaminya, salam rindu dari Ustadz Oren. Tadi pagi dia ngamuk, dia marah-marah. Lelaki soleh itu di masjid. Apabila suami kita besok nggak ke masjid, belikan talakuan warna oranye, lempar ke wajahnya. Halo, selesai. Ya, ada Kabar majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.